Salam hikmat bagi para pendidik sekalian. Hari ini kita akan belajar dari Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Suatu hari istri saya bertanya kepada anak kami Adriel, "Ko, kalau sudah besar kamu mau jadi apa?" Dengan spontan dia menjawab, "Mau jadi pilot, Mah." "Kenapa mau jadi pilot?" kata mamanya. "Soalnya enak sih jadi pilot, bisa bawa pesawat, bisa terbang di langit, bisa terbang ke sana ke sini tanpa membayar." "Kamu gak mau jadi pendeta?" kata mamanya. "Gak mau, Mah." Kemudian setelah kami ajak ngobrol tentang kerinduan kami agar anak kami boleh menjadi pelayan Tuhan secara full timer, akhirnya dia berkata, "Saya mau jadi pendeta tapi saya mau sekolah pilot dulu, Mah." Beberapa waktu berlalu, suatu kali ketika kami sedang naik mobil di jalanan kota Bandung, Adriel melihat seorang polisi. Tiba-tiba dengan spontan dia berkata, "Mah, aku mau jadi polisi saja. Polisi bisa atur jalan, bisa menangkap penjahat, bisa melakukan ini dan itu." Terus saya bilang kepada dia, "Kenapa kamu mau jadi polisi? Jadi polisi tidak mudah loh. Malah ada beberapa polisi yang suka menggunakan kekuasaan dengan tidak benar." Setelah saya memberikan beberapa contoh, rupanya perkataan saya itu diingat dia terus. Satu malam sebelum tidur, setelah saya membacakan cerita, dia berkata, "Mah, saya nggak mau jadi polisi. Saya mau jadi pendeta saja. Kan jadi pendeta enak. Nggak usah susah-susah bekerja. Cuma ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, berkhotbah, jalankan persembahan, selesai sudah." Kami hanya tersenyum mendengar celotehan spontan Adriel. Kira-kira 3-4 hari setelah itu, Pendeta Sekyun, rekan kerja kami dahulu di Kalam Kudus Bandung, berkata kepada saya, "Pak Sanggar, tahu nggak? Tadi saya ketemu Adriel. Saya tanya ini itu. Dan saya tanyakan, kalau besar kamu mau jadi apa?" Adriel kemudian menjawab, "Saya nggak mau jadi apa-apa. Saya mau di rumah saja." Lalu rekan kami Pendeta Sekyun berkata, "Kalau kamu di rumah saja nggak bisa punya uang." Adriel dengan spontan menjawab, "Nggak apa-apa, kan saya bisa minta." Lalu Pendeta Sekyun berkata, "Nggak enak loh kalau minta-minta, malu." Lalu kemudian Pendeta Sekyun bertanya, "Kamu nggak mau jadi pendeta seperti Papa?" Akhirnya dia menjawab, "Ya, saya mau jadi pendeta." Itulah perkataan seorang anak kecil, sangat lugu dan polos apa adanya. Kita semua tahu dan pernah mendengar orang mengatakan bahwa hidup seorang anak kecil bagaikan selembar kertas putih yang masih kosong. Kertas putih yang masih kosong itu akan berisi apa tergantung orang yang menulis kertas itu. Kertas putih itu akan berisi tulisan atau gambar yang bagus apabila ditulis atau digambar dengan bagus. Sebaliknya akan menjadi buruk kalau ditulis atau digambar dengan buruk oleh orang yang buruk juga. Mendidik seorang anak sedini mungkin sangat penting dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena waktu yang kita miliki sangat singkat. 21 Juni 2002 kami dikaruniai anak yang kedua, Tirsa. Sekarang dia sudah berusia 18 tahun. Dari umur 1 bulan saya dan istri saya membawa dia ke gereja. Dia sudah ikut sekolah minggu. Setiap kali mamanya bertemu dengan beberapa jemaat, mereka selalu berkata demikian, "Semu, sudah gede ya Tirsa. Perasaan baru melahirkan, masih bayi, tahu-tahu sekarang sudah gede. Tak terasa ya Meme, sudah besar begitu."
Para pendidik yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu tidak pernah bisa menunggu kita. Dia berjalan begitu cepat. Siap atau tidak siap kita mendidik anak-anak kita, waktu itu akan terus berjalan. Dia tidak kenal kompromi. Waktu yang kita miliki sangat singkat. Mari dengan hati kemendesakan kita jalankan pendidikan buat anak-anak kita sendiri atau anak-anak didik kita yang dipercayakan di tiap kelas-kelas kita. Kesempatan untuk mendidik si A atau si B atau si C tidak akan pernah bisa diulang. Memang mendidik anak di kelas kita bisa ulang setiap tahun. Tetapi mendidik orang yang sama kita hanya diberikan kesempatan 1 atau 2 tahun. Pendeta Paul Gunadi, seorang konselor, seorang psikolog, berkata demikian dalam satu tanya jawab. Waktu kita bersama anak tidak banyak. Dulu dia berpikir bahwa kita bisa menghabiskan waktu dengan anak kita sekitar 18 tahun. Sekurang-kurangnya sampai mereka lulus SMA. Ternyata setelah dia amati, sebetulnya waktu bersama anak tidak sampai 18 tahun. Sebab sesungguhnya ketika anak itu sekitar 11 atau 12 tahun, mereka sudah tidak lagi bergantung kepada kita. Apalagi dengan anak-anak kita di kelas. Kesempatan untuk mendidik mereka sangat singkat. Oleh sebab itu penting bagi kita mempergunakan waktu yang singkat, dan dengan kemendesakan itu kita dengan baik-baik mempergunakan waktu itu. Memang belajar itu bisa dilakukan sampai tua. Tapi efektivitas kita menanamkan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kekristenan adalah ketika mereka masih muda, masih anak-anak. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Apa yang harus kita ajarkan berulang-ulang? Sekali lagi Musa mengatakan bahwa perintah Tuhanlah, prinsip-prinsip firman Tuhanlah yang harus kita ajarkan berulang-ulang dimanapun kita berada bersama murid-murid kita. Salomo dalam segala kemewahan dan hikmat yang dia miliki menasihatkan pada setiap kita supaya setiap orang takut akan Tuhan, mendengar didikan Tuhan, dan setiap orang yang mendengar perintah Tuhan, didikan Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang dicantumkan dalam Amsal pasal 3. Firman Tuhan sangat penting untuk diajarkan kepada setiap anak. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tak jarang saya mendengar orang berkata, "Saya sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini, tapi saya tidak dapat apa-apa." Atau ketika saudara mengikuti kebaktian, saudara berkata, "Firman Tuhan yang saya dapatkan biasa-biasa saja." Mungkin hari itu kita merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yakinlah bahwa firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin hari itu firman Tuhan tidak berbicara, tapi pada suatu waktu tertentu atau waktu yang lain, firman Tuhan akan berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Mari kita gunakan waktu yang singkat itu mendidik anak-anak didik kita dalam kebenaran firman Tuhan. Mendidik anak sangat mahal harganya karena membutuhkan waktu, kesabaran, pengorbanan, materi yang cukup besar. Dan di samping itu tentu beban moral seperti yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 1. Berbunyi demikian, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Biarlah ayat ini mengingatkan setiap kita
Apakah kita betul-betul mempersiapkan materi itu dengan baik, dengan serius, dan kita pertaruhkan di hadapan Tuhan? Namun jika kita asal mengajar, ingat suatu hari Allah akan menuntut cara pengajaran kita yang asal-asalan itu. Jikalau kita tahu dan jelas panggilan kita sebagai guru dan Kristus ada dalam hidup kita, maka mari kita jalani tugas pemuritan ini atau pendidikan kepada murid-murid ini dengan serius dan sebuah ketergantungan kita pada kuat kuasa Tuhan. Kita berusaha, kita menyiram, dan biarlah kita serahkan Allah yang memberikan pertumbuhan kepada anak-anak didik kita. Jangan gentar untuk menjalani jalan panggilan ini, kalau itu jelas bahwa itu adalah jalan panggilan Tuhan untuk dirimu. Kalau kita mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan, dan kalau kita mau melakukannya dengan takut akan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita dapat melihat bahwa pengorbanan yang kita lakukan suatu hari akan kita lihat hasilnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita supaya kita makin bergantung di dalam waktu yang sangat singkat dalam masa pendidikan kita bersama dengan anak-anak kita ini dengan bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka nanti tua, mereka tidak akan pernah menyimpang dari jalan yang kita ajarkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.